Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang Bu Teti. Sehat, Bu Lis? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lihat sepertinya belakangan ini Ibu sering termenung. Ya. Apakah Ibu ada masalah? Ada nih beberapa Bu Teti, apalagi menjelang akhir-akhir pembergian nilai untuk kelas 12 ya. Kayaknya jadi bikin galau nih. Jadi galau ya. Heeh. Bisakah di siang hari ini Ibu meluangkan waktu untuk kita melakukan coaching, Bu? Insya Allah boleh juga sih Bu, biar sharing-sharing ya, mau nanya pendapat Bu Teti juga kayak mana nih anak-anak ini mau diapain ya, yang aduh ampun Masya Allah nilainya. Ya. Ini tujuan dari coaching hari ini di siang ini, tujuannya untuk meningkatkan keaktifan belajar murid di kelas ya Bu, supaya niat belajarnya tadi kembali ya Bu. Jadi meningkatkan kualitas belajar mereka di kelas. Itu juga sih tujuannya Bu, gitu kan ya. Bisakah Ibu ceritakan apa permasalahan yang dihadapi murid Ibu di kelas? Kalau dibilang keseluruhan enggak sih Bu, cuma ada beberapa anak gitu yang dia pasif gitu, dikasih tugas dia nggak ngerjain, kita kasih keluangan waktu untuk mengumpulkan kapan aja boleh, nggak juga dikumpulkan. Sementara kan ini untuk penilaian akhir untuk kelulusan siswa itu udah semakin dekat gitu. Dia janji dari kemarin, Bu nanti saya kumpul ya tugasnya, tapi nggak kumpul juga gitu. Udah diomongin baik-baik udah kasih pendekatan juga udah gitu, bahkan sampai DP panggilan orang tua kan udah gitu. Jadi ini sampai sekarang bingung nyari ide nih kayak mana ya finalnya anak ini nilainya gitu. Selama ini bagaimana cara mengajar Ibu di kelas? Kalau mengajar ya nggak banyak sih Bu perubahan. Saya dari dulu awal mengajar sampai sekarang masih ya saya bilang metodenya konvensional zaman dulu lah Bu, cuma ceramah gitu. Bagaimana Ibu melihat prestasi murid Ibu di kelas dari hari ke hari? Kalau dibandingkan ya makin lama makin nurun gitu, bukan makin bagus gitu prestasi belajarnya, makin antusiasnya makin rendah lah. Nah, ketika Ibu melihat murid-murid antusiasnya menurun, hal apa yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan mutu belajar murid tersebut? Kalau niat tuh banyak kali Bu gitu, rencana tuh ada aja yang di kepala, tapi realisasinya yang nggak terlaksana gitu. Pengen nanti pakai model inilah, mau buat pakai metode apalah gitu, tapi cuma konsep aja nggak terlaksana gitu. Apalagi pas waktu di lapangan gitu kan nggak ketemu gitu waktunya. Nah, apa sih kendalanya Ibu belum bisa merubah model pembelajaran tersebut? Mungkin karena kurang manajemen waktu saya kali ya, terlalu nggak difokuskan betul-betul tugas utama di kelas ngajar nih dipersiapkan di jauh hari gitu. Suka kali sistem saya tuh dadakan Bu. Hal apa yang Ibu lakukan agar manajemen waktu itu bisa Ibu perbaiki? Kayaknya ya saya mesti udah harus ini ya Bu, buat sistem perencanaan yang secara tertulis, dan itu harus betul-betul dikomitmenkan, dijanjikan ke diri sendiri, dia harus dilaksanakan nih, nggak cuma ditulis. Kayaknya harus ke situ. Benar sekali Bu. Nah, selama ini pasti Ibu punya power nih, punya kelebihan dari diri Ibu dalam mengajar. Apa sih kekuatan yang kelebihan, potensi yang ada pada diri Ibu saat mengajar? Potensi, kelebihan, kayaknya nggak ada lah Bu. Dari mana ya? Bingung. Ketika Ibu mengajar, Ibu merasa murid Ibu senang dengan cara mengajar Ibu. Pasti begitu banyaknya kelas, ada itu yang Ibu rasa ketika Ibu mengajar, itulah kelebihan Ibu yang memang disenangi oleh siswa. Mudah-mudahan saya nggak salah ya Bu, tapi juga sebenarnya butuh penilaian dari orang lain supaya lebih lebih puas gitu. Kalau penilaian diri sendiri kadang kan nggak tepat aja gitu kan Bu. Kalau saya ukur paling karena saya udah bisa menguasai materi, penyampaian udah sejelas mungkin, itulah kelebihan saya gitu. Menerangkannya itu ya udah memang sesuai dengan kompetensi saya gitu. Tapi kan kendalanya sekarang ini Bu gitu, siswa itu kan udah maju gitu, udah basisnya digital, udah semua teknologi gitu.
kalau cuma dengerin kita nerangkan aja dia lama-lama bosen kan. Iya, benar sekali kan, untuk pemanfaatan digital yang memang saat ini digemari oleh para siswa. Anak-anak kita nih kayaknya saya udah nengok ya, dia hobi nengok yang audio visual gitu, video pembelajaran. Jadi saya mau coba nih gitu kan, buat video pembelajaran atau PowerPoint yang menarik, yang menggunakan aplikasi yang lagi tren lah sekarang kan Bu. Iya, benar sekali. Nah, untuk membuat itu, apa yang harus Ibu lakukan? Saya kayaknya harus belajar nih Bu, belajar mengenal yang namanya Canva, CapCut, dan aplikasi untuk ngedit video Ya, lah. Bu. Iya. Ibu belajar sama siapa? eh, sama orang-orang yang punya kompetensi, nggak ada salahnya juga sama yang muda-muda, karena Iya, kan rekan kalau saya sejawat tengok ya, rekan Ibu. sejawat. Kemudian dari mana, Bu? Selain rekan sejawat, untuk membuat video itu harus belajar sama siapa ini, Bu? Kira-kira? Saya lihat siswa jauh lebih Iya, pintar benar daripada sekali, gurunya. Bu. Jadi dari anak-anak ini kadang saya juga banyak belajar gitu. Mereka yang mengenalkan Bu ini Canva, ini Bu, oh ini. Jadi banyak gitu belajar dari anak-anak juga. Iya, benar sekali, Bu. Nah, jika sudah nih ya, Bu, Ibu sudah mengikuti ini ya, perkembangan zaman, sudah mengikuti perubahan ya, bahwa saat ini memang anak-anak memang daerah digital, maka kita belajarnya juga harus mengikuti pola pembelajaran yang mereka inginkan, untuk pembelajaran yang sudah memanfaatkan IT. Nah, tadi permasalahan Ibu, siswa tidak mengumpulkan tugas. Menurut Ibu, apa alasan murid tersebut tidak mengerjakan tugas jika kita flashback ke Balik ke belakang dari masalah yang iya. saya hadapi kan bingung gitu nih, anak nggak ngumpul tugas kenapa ya gitu. Mungkin sistem pengerjaan tugasnya itu yang masih manual dan dulu, apalagi aku tansip kan tabel-tabel gitu. Kalau dia harus garis lagi di buku, bosen mungkin kali ya Bu gitu. Tapi kalau saya kasih entah semacam kuis yang sifatnya online, mungkin lebih menarik gitu, menantang dia, kayaknya lebih nyaman pakai handphone gitu. Iya, ya. benar sekali. Jadi untuk menghadapi siswa yang tidak mengumpulkan tugas, Ibu sudah mendapat solusi nih? Sejauh sini sampai sini udah saya dapat lah caranya gitu kan. Tugas saya bebaskan sama anak apapun gitu kan, biar dia yang pilih sendiri, dan waktu mengumpulkannya kan saya bebaskan gitu. Artinya mungkin dia bisa belajar sendiri dengan kemampuannya, seperti apa dia mau mengumpulkan itu nanti akan saya terima. Iya, masalah pemanfaatan digital tadi ya, Bu. Bagi siswa-siswa yang tidak mengumpulkan tugas dalam bentuk tertulis, dalam bentuk kertas ya, bisa Ibu ganti nih dalam bentuk aplikasi. Sudahkah Ibu mendapatkan solusi dan permasalahan yang Ibu hadapi? Alhamdulillah sih Bu ya. Ngomong-ngomong ini tukar pikiran itu jadi makin muncul nih ide gitu. Oh nanti ini anak ini biar supaya bisalah terpenuhi penilaian akhirnya, mungkin untuk bikin dia menarik ngerjain tugas, saya buat lah yang tadi saya rencanakan. Iya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu di siang hari ini untuk coaching kita, agar kita bersama melakukan perubahan untuk pembelajaran yang lebih baik di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.